dan juga kesempatan untuk bisa hadir bersama, dan juga saya atas nama pribadi dan Lendra mengucapkan terima kasih atas sambutan daripada masyarakat yang ada di Desa Koto Padang. Dan pada kesempatan ini tadi sudah banyak dikupas oleh Pak Pajran dan juga Pak Armadi, serta disampaikan oleh tokoh masyarakat. Maka pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan sebagai wakil wali kota yang saat ini cuti, permohonan maaf kepada masyarakat penduduk Kota Padang. Karena dulu kami pernah berjanji, namun itu tidak bisa terpenuhi. Karena tidak bisa memenuhi itulah antos ingin jadi wali kota. Karena ingin mewujudkan daripada keinginan masyarakat yang ada di desa penduduk Kota Padang, terutama masalah pendapatan dan ekonomi. Karena hari ini Kota Padang sebenarnya memiliki seorang anak muda yang mampu membuat suatu teknologi tepat guna, tapi tidak didukung oleh pemerintah daerah. Dengan kapasitas sendiri, beliau sudah bisa menjuarai tingkat provinsi dan sampai ke nasional. Namun karena dukungan, kurangnya support dari pemerintah daerah, maka teknologi tepat guna itu tidak bisa dikembang dan juga diperbanyakkan. Insya Allah kalau Antos Lendra duduk dan diberi amanah menjadi wali kota dan wakil wali kota, teknologi yang dihasilkan oleh anak terbaik Kota Sungai Penuh ini akan kita kembangkan. Karena tadi kita sama-sama melihat bagaimana bapak-bapak kita, orang tua kita yang melaksanakan pembuatan daripada pisau ataupun kapak ataupun parang dengan teknologi yang sangat sederhana ataupun yang tradisional. Apa disampaikan oleh Pak Pajran tadi, kalau ini tetap kita lanjutkan, kita kalah di segi produktivitas dan juga efisiensi. Apalagi dengan adanya online hari ini, maka efisiensi daripada harga itu sangat miris sekali kita lihat. Bisa saja yang dulunya menjadi tradisi dan budaya penduduk Kota Padang itu akan punah, akan habis. Tinggal Kota Padang, tinggal sejarah yang bercerita. Dan ini sangat kita sayangkan, karena ini merupakan suatu bentuk kearifan lokal. Tadi Pak Pajran sudah banyak menjelaskan, kalau kita ke Bali, kalau kita ke Bukit Tinggi, pasti mobil ataupun wisatawan itu diajak untuk melihat proses pada pembuatan daripada setiap kejadian-kejadian masyarakat tersebut. Nah, karena proses ini tidak dilakukan dengan baik, maka penduduk Kota Padang bisa kita katakan jadi anak tiri. Padahal penduduk Kota Padang merupakan suatu masyarakat yang sudah kreatif dari dulunya. Karena penduduk Kota Padang, tadi Pak Pajran juga sampaikan, produknya sudah hampir ke Papua sampai ke Aceh, dibawa oleh pedagang-pedagang kita yang ada khususnya di Kota Baru dan sekitarnya. Dan ini merupakan suatu peluang yang harus kita kembangkan. Dan kebetulan Antos Lendra itu mengusung visi tentang kreativitas dan entrepreneur. Nah, ini merupakan salah satu bentuk daripada pengembangan industri yang ada di manapun yang ada di desa ataupun di kota yang ada di Kota Sungai Penuh. Harapan kita ke depan, kalau memang Antos Lendra diberi amanah untuk memimpin Kota Sungai Penuh, insya Allah Kota Padang kita jadikan sentra produksi pandai besi. Amin. Dan produksi yang secara tradisional itu insya Allah akan kita tingkatkan ke teknologi yang tepat guna. Padahal setelah kita sampaikan dengan namun anak muda itu Denny. Nah, inilah anak muda yang
Kota Padang yang berhasil membuat memodifikasi satu alat yang bisa digunakan untuk membuat parang ataupun kapak ataupun saboy, nah, banyak yang bisa mereka buat semuanya dengan waktu yang singkat dan jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau ini kita produksi lebih banyak, maka Pendum Kota Padang bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwasanya untuk mewujudkan kota sungai penuh yang keren, maka kita butuh dukungan dari masyarakat, khususnya Pendum Kota Padang, Pak. Karena program yang kita lakukan itu merupakan program untuk menyiapkan generasi muda yang harus hari ini bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kalau kita tidak cepat bertransformasi hari ini, maka kita akan menjadi penonton, Pak, pada tahun 2045. Nah, untuk mewujudkan itu, maka anak muda kita harus memiliki kemampuan. Kemampuan itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Hasil penelitian menyampaikan dari 100% anak muda yang diteliti, cuma 1% yang berhasil tanpa disupport, tanpa didukung. Jadi talenta ataupun keturunan itu tidak menjamin anak akan sama dengan bapaknya. Maka untuk mewujudkan itu, salah satu program yang kita tawarkan 50 juta satu dusun. 50 juta satu dusun. Nah, 50 juta satu dusun ini kalau Bapak Ibu baca di Facebook juga salah, namanya, Pak. Apa program 50 juta satu dusun itu apa? Nah, kini biarlah waktu ngatokan apa, Bu. Yang penting niat antos Lendra itu bagaimana anak muda yang ada di dusun yang selama ini kurang diperhatikan, yang selama ini kurang disentuh, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Maka dengan hadirnya 50 juta per dusun, Pak Kadus yang merupakan pemerintahan paling bawah dengan Pak RT itu melihat mana anak muda kita dengan memang boh pegawai. Anak muda ini kan pemalu. Kalau tidak nyoba kanti nyolah, malu-malu. Mulai tiba ke tatanan desa, nyo takut, apalagi di tingkat kota. Maka dengan adanya dana dusun, maka Pak Kadus tahu si A, si B, si C, oh jadi memang rajin, jadi perlu dibantu, jadi memang bisa membuat hal yang lebih baik, akan dibantu oleh Pak Kadus. Karena selama ini kelemahan kita itu adalah di segi permodalan ataupun dana. Nah, dengan adanya dana 50 juta per dusun, maka otomatis anak muda kita termasuk ibu-ibu yang usahanya kurang jalan dengan baik, karena Pak Kadus tahu seperti ini kan ada warung nih, Pak. Nah, warung ini kan kalau dibantu 1 juta kan penuh warung nih, Pak. Nah, berarti kan bisa berkembang. Tapi kalau 1 juta ibu minta ke Kades, ke pemerintah, itu kan payah. Tapi dengan adanya dusun memiliki modal, maka Kadusnya bisa ngimak, ibu ini piyo tidak penjaga ini. Oh, kira ada masalah anak sakit rumah sakit. Nah, kalau anak masuk rumah sakit, otomatis kan butuh biaya, berarti habis modal. Nah, Pak Kadusnya tahu, ibunya memang berjaga. Jadi Pak Kadus bisa membantu daripada usaha ibu ini. Nah, dengan uang 1 juta itu, ibu bisa berbisnis kembali. Karena biasanya industri kecil, UMKM itu kan rentan dengan dana, karena dia tidak memiliki manajemen yang baik. Jadi kalau ada masalah, maka usahanya akan tidak berjalan dengan maksimal. Ada anak sakit, ada masalah dengan hadumah, ada masalah dengan pak rumah. Nah, mungkin kan tidak menjaga sahi, maka modalnya juga akan turun. Nah, inilah peran daripada Kadus untuk melihat ibu ini memang pengusaha, ibu ini memang berusaha, maka akan dibantu agar ekonominya tetap berjalan dengan baik.
Jadi itu yang akan kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi dan juga kreativitas daripada anak muda. Nah itu yang penting kita lakukan. Nah kalau masalah banjir Bapak Ibu, masalah banjir sebenarnya tidaknya payah kalau bupati dengan wali kota itu hanya sejalan. Minimnya wali kota ke kanan, bupati ke kiri. Nah ke depan kami berdua nih ngalah kalau memang bupati itu sombong misalnya terpilih langsung Bupati Binjai, tapi demi kepentingan Kota Sungai Penuh kita ngalah, kita tidak ego. Nah selama ini kan kita ego, jadi pimpinannya ego, jadi idaknya subuk. Tapi kalau kolaborasi Kerinci dan Sungai Penuh itu hanya jalan, banjir ini selesai secara konsepnya. Nah Pio, Bu, dulu penduduk Kota Padang nih idaknya banjir. Nah kami di Pondok Tinggi pun udah banjir gini, Bu. Nah dulu itu Sungai Liuk udah pernah banjir, Bu. Nah ini lah banjir, Bu. Apa salah? Karena kalau kita nyimak Bapak Ibu, ini merupakan suatu kesalahan dalam kita membuat perencanaan. Karena setiap drainase yang dibuat itu tidak terkoneksi dengan bagus, Bapak. Karena dipisah-pisah ya, benar drainase. Sebagian di Sungai Liuk, sebagian di Pondok Tinggi, Pak. Sungai Liuk itu sampai ke pom bensin itu belum sampai, Pak. Jadi pas banjir ya, karena air lah dibikin drainase, otomatis kan air masuk ke situ. Tapi kalau banjir itu hujan ini deras, karena tidak salurannya tidak sampai ke hilir, maka dia akan keluar. Maka itulah di depan pom bensin itu juga sering banjir. Nah, begitu juga di pasar Sungai Penuh. Nah itu juga sini. Nah ke depan banjir ini kita buat drainase yang terkoneksi dengan baik, Bapak Ibu. Jadi salurannya itu memang nampak sampai mana muaronya, sampai mana lepeh airnya, Bu. Ini Bapak Ibu sudah lihat di Kota Sungai Penuh pun, di pasar pun juga begitu, Bu. Karena setiap drainase itu terputus-putus. Nah ini yang akan kita lakukan, itulah kita namakan dengan semangat baru untuk mencapai Indonesia Sungai Penuh yang lebih baik ke depannya. Dan insya Allah itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita wujudkan ya apabila Bapak Ibu kompak dan sepakat untuk memilih nomor apa ya, Bu? Nomor 3. Menambahkan sedikit terkait dengan program Antos Lendra untuk bidang pertanian. Nah, Kota Padang ini kan selain dari didominasi oleh pengrajin pandai besi, mungkin 70% lebih juga merupakan petani. Iya toh, Nek Tino? Nah, kan gitu. Masalah yang kita hadapi hari ini khusus untuk tanah kampung, wabil khususnya Kota Padang, ini adalah pupuk dan air, ya kan? Maka oleh sebab itu Antos dan Lendra nanti akan mengutamakan perhatian terhadap irigasi dari mulai saluran irigasi primer sampai ke saluran tersier, sehingga kalaupun nanti pupuk kita penuhi secara subsidi, kalau air ciduk cendak ubun tino, dak kita mupuk kata nukhat dan tubuh gunung, sehingga pupuk ini bisa bermanfaat untuk tanaman-tanaman kita yang pada hari ini sesungguhnya hasil sawah misalnya 200, karena kondisi air yang tidak memadai, pupuk yang selalu kekurangan, itu berkurangnya sampai 50%. Tinggi agak 100 kali. Kayak tita pihak yang tapi nak balik modal nyatang. Malah pokok rumah nggak terbuil. Nah, nanti kalau kita terpilih, perhatian terhadap pertanian sebagai bentuk dominan dari pekerjaan masyarakat tanah kampung, wabil khusus Kota Padang khususnya, akan kita perhatikan secara serius. Dan itu juga tadi sudah dibisikkan oleh Abang Dapajran dan Pak Armadi yang masih duduk di Legislatif Kota Sungai Penuh. Nah, anggaran ini menopang ke beliau, ya, kaman menoa
rencana adil dengan ngetok boleh atau tidak. Makanya kita bisa yakin usulan-usulan dari pemerintah kalau seandainya nanti Antos dan Lendra terpilih, itu insya Allah akan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah, karena memang ditunggu oleh Bang Pajaran dan Pak Armadi dan beberapa orang lagi, orang-orang kita di DPRD Kota Sungai Penuh. Kami rasa jam 6 kurang seperempat